Tentang tim Indonesia yang memang kesulitan dalam beradaptasi, tapi tentunya untuk di game kali ini masih menjadi PR yang sangat luar biasa, khususnya untuk tim RRQ yang bermain di DOF. Gue ngeliat gimana minor mistake yang harus nge-cost game untuk teman-teman dari tim Indonesia di 2 game yang udah berjalan, tapi at least BTR masih selalu menunjukkan kalau mereka bisa do something more dari tim Indonesia lainnya dari segi jumlah poin eliminasi, dan itu adalah satu hal yang sangat baik. Ya, itu udah jadi sinyal positif ya setidaknya untuk kita di hari pertama ini di knockout stage, walaupun tetap kita bisa lihat aksi seperti yang disampaikan Bung Skyla, map atas bakal chaotic. Kayak tadi kita lihat udah nembak-nembak, tapi di bawah juga udah ada yang nembak-nembak nih Bung Skyla dari CLG dan juga Was. Yes, ada tukar satu barusan, hampir saja seorang Fact7 berhasil di take down, tapi untungnya masih ada satu obstacle yang masih bisa menghalangi diri di bagian bawah. Pembagian posisi pun sudah mulai terasa, di mana seorang Flocky MVP sudah melihat satu player di sana, cukup bersabar, dan Domin pun coba mengolek info atas lawannya yang berada di sekitar dirinya. Satu player, seorang Big Boss, berhasil di take down dari arah kejauhan. Wow, ini sejauh ini bakalan jadi nguntungin sebenarnya. Nah, seperti yang gue bayangin, kayak EVOS Divine punya banget favor untuk coba cari info ke Fusion, mengingat hari ini kan Falcons gak main gitu. Ya. Jadi tim yang perang di sini pasti tim yang lagi mau nyoba-nyoba. Benar. Dan ini tentunya bakal menjadi keuntungan kalau mereka bisa close the game dengan sangat baik, khususnya untuk di bagian dari Fusion sendiri. Satu player sudah mulai mendekat, diinfokan kepada teman-temannya, dan Aimgat kali ini coba untuk memberikan informasi sebanyak-banyaknya terhadap teman-temannya sebelum mungkin akan menuntun teman-temannya untuk masuk ke daerah pertahanan lawan yang sedang sibuk satu sama lain. Wow, ini gak boleh sampai ada mistake lagi nih, karena mereka udah bisa baca betul apa yang terjadi di area tersebut, terutama kontak pertama meleset, nggak gitu maksimal, Nice. tapi bisa dimaksimalkan. Bagus banget ada Ray di sana, langsung komit ke satu player yang sama, membuat EVOS Divine dapetin keuntungan setidaknya 1 poin eliminasi udah dikantongin, dan mereka nggak punya banyak alasan untuk melepas CLG gitu aja sih, kecuali emang CLG-nya juga udah lumayan cepat untuk kabur tadi ya. Apalagi mereka sebelumnya udah notice info dari Aimgat bahwa red dot sudah mulai terlihat di bagian map, ada clue diaktifkan, 3 orang hanya yang tersisa di bagian depan. Ini bakal menjadi satu komit yang sangat luar biasa kalau mereka bisa nge-close game-nya dengan sangat baik. Sekali lagi harus gue mention. Sementara itu, kalau kita melihat di bagian dari Rai kali ini, sudah ada teman-teman dari SCCP yang akan bertemu dengan tim Fluxo. Tapi kita balik ke benar, di mana seorang baru berhasil mendapatkan seorang Flocky MVP di sana. Kehilangan satu player lagi teman-teman dari CLG, membuat EVOS Divine cukup produktif untuk di early game kali ini. Yap, luar biasa. Seperti yang seharusnya mereka lakukan ketika mereka udah ada upaya mendekat ke arah Fusion, ya emang harus commit, harus all in untuk mendapatkan sebanyak mungkin apa yang bisa mereka dapatkan. Namun pergerakan dari Fluxo sendiri masih berlanjut untuk melawan Corinthians kali ini. Bakal coba ditarik ke arah area ladang, dan sisanya masih ada yang nyangkut di area jembatan nih antara Nika Boy dan juga satu player terakhir dari Fluxo. Namun mereka berdua sama-sama menarik diri mereka. Jadi kayak ya udah, yang udah telanjur di arah area ladang, biarin mereka adu setup aja. Di sini ada Bob sama Gyu. Iya, masih cukup bersabar Gyu kali ini ditemani oleh seorang Bobs, 2 player Tsubasa Misaki yang patut untuk disimak oleh Survivors bagaimana mereka menghadapi kendala atau keadaan yang cukup menyulitkan mereka, tapi bisa untuk membalikan hal tersebut. Itu sering banget mereka tunjukin berdua, dan kali ini ada tim SCCP yang bakal join to fight. Gak kalah BTR, seorang Koja sudah melihat ada satu player di sana hampir ter-take down, tapi 2 orang sekaligus tidak bisa membuat seorang Koja berbicara banyak di sana, dan Bigetron Delta harus kehilangan salah satu pemain yang menjadi kunci dalam tim mereka. Yap. Poin juga nggak gitu banyak lagi. Ya Koja berarti harus sedikit lebih sabar. Kecuali satu player dari Bigetron bisa dapetin 1, sehingga bisa dapetin koin tambahan, baru bisa di revive Kojanya. Tapi sekarang 2 lawan 1 tentu saya bukan hal mudah. Seperti yang tadi dialami oleh Koja, Bung Skyla ya. Yes, dan pada akhirnya CCP kali ini berhasil mendapatkan 3 poin eliminasi mereka. Sementara Bigetron Delta sudah aware bahwa di sekitar Militia bukan merupakan tempat area di mana mereka bisa bermain sesuka hati. Mereka harus lebih aware lagi, mereka harus lihat dulu, nge-scan dulu kira-kira apa yang bisa mereka lakukan. Antara cabut dari sini karena 7 detik dari sekarang Arsenal bakal kebuka, atau membiarkan fight ini menjadi peluang mereka untuk mendapatkan Arsenal tersebut. Benar. Karena beda banget sih jujur sama apa yang terjadi di Asia gitu ya. Gameplaynya beda, dan mereka juga secara koin nggak seproduktif kayak di Asia juga. Yes. Tim-tim yang ada di sekitaran mereka juga punya gaya permainan yang cenderung berbeda lagi. Bahkan Reta Esports aja respon pergerakan mereka di sini juga lumayan menarik. Hal-hal yang nggak
tentunya Bigetron siap untuk handle. Makanya Bigetron sih udah boleh banget cabut dari Militia sih menurut Ya, gue seneng banget gimana vision mereka dan juga keputusan mereka untuk keluar dari sana. Mereka sadar betul kalau di sini kita terlalu lama, kita nggak bakal dapat apapun. Dan kita juga ngeliat tadi ada pergerakan dari mereka untuk membuka Arsenal terlebih dahulu, yang artinya apakah sudah dibuka atau belum? Karena mereka tadi gerak ke arah sana. Gue masih belum ngeliat barusan Arsenalnya masih terbuka atau enggak, tapi udah ada Gluol di sana yang dimana Gluol tersebut adalah Gluol dari Bigetron Delta dan udah dibuka ya. Artinya mereka coba ngambil resource, checkpoint mereka udah berhasil walaupun kehilangan Koja, tapi at least mereka mendapatkan Fast Level 4 dan Fast Level 3, bahkan M79 pun ada kemungkinan didapatkan. Tapi kali ini fight yang terjadi membawa seorang Chris dan kawan-kawannya langsung masuk ke bagian dari Arsenal dan ternyata belum dibuka. Yang barusan kita lihat ternyata di atas Arsenal, teman-teman. Iya, itu beda lagi. Beda lagi. Naik di atas ya, kelihatan kayak di dalam tadi. Benar, dan emang posisinya juga tadi nggak banyak waktunya kalau misalkan mau ke Arsenal. Tapi baiklah, kita simak gimana Huawei Sports juga cukup respect sama pergerakan Reta Esports yang agak obvious pakai launchpad. Langsung makanya dia narik diri lagi dan BTR nih yang agak mati langkah nih. Karena lu lihat, menit segini Buriram udah nyampe situ. Ini jarang banget terjadi sebenarnya. Kita sih lihat di Asia sih Buriram sih menit segini masih di pinggir Snowfall. Masih di pinggir Snowfall. Iya. Dan kayak memang dari kita di game pertama kita ngeliat gimana Buriram itu benar-benar dengan satu orang Moshi yang tidak bermain. Mereka itu coba untuk securing bagian dari core zona tersebut sendiri. Betul. Membuat mereka mengetahui kelemahan mereka ketika tidak ada Moshi. Kita nggak bisa engage masuk ke dalam zona ketika musuh memiliki kompon. Dan itu akan menyulitkan. Bagaimana cara mengantisipasinya ya? Kita masuk ke dalam zona duluan gitu kan. Benar. Itu juga apa yang dialamin Buriram United banget di game pertama soalnya. Betul. Ketika mereka masih mau coba main nyisir pelan-pelan di belakang. Dengan asumsi mereka masih pede, ternyata ya Juna emang oke, cuman nggak kayak Moshi okenya untuk bermain nyisir di belakang gitu ya. Ditambah ada yang menggantikan Juna di posisinya Juna juga belum tentu bisa melakukan hal yang biasa Juna lakukan. Betul. Gitu kan. Jadi memang ada sedikit adaptasi dari seorang DeLong juga, tapi kalau kita lihat kali ini Badzin harusnya sudah mendapatkan informasi bahwa di sebelah kanan ada SCCP yang baru saja masuk ke bagian dari convenience store kali ini. Badzin coba untuk memberikan informasi terhadap teman-temannya di sekitar sini masih ada satu orang dan harusnya bisa dihandle oleh dirinya. Yap, Corinthians berusaha masih membayang-bayangi Fluxo. Kayak masih belum selesai pertarungan area liga lokal mereka. Karena ini tentang pride mereka juga sebagai Brazilian teams. Yang mana gak boleh mereka lewatkan satu round pun. Tapi sepertinya Corinthians cukup dewasa untuk menghindari aksi tersebut yang udah selalu diinisiasi sama teman-teman dari Fluxo. Dan kita lihat gimana Aimgat dan Bara mencetak angkanya lagi dan lagi menuju ke arah was selanjutnya. Udah kelihatan menggunakan launchpad, tapi sayangnya masih bisa selamat karena udah terlalu enggak ternyata was. Sepertinya harus kandas di tangan EVOS Divine. 6 poin eliminasi, Pak. Yes, such a good start untuk teman-teman dari EVOS sendiri. 6 poin eliminasi tanpa harus kehilangan satu pun. Ditambah dari segi resources mereka dan koin mereka memiliki cukup banyak. Kali ini kalau lo lihat dari War Chest pun udah level 2. Ini waktunya mereka untuk menggacha dan mengamankan beberapa item yang mungkin bisa membawa mereka masuk sampai ke bagian dari late game. Dan kalau kita lihat Ray udah memiliki fast level 4. Begitu juga dengan seorang Bara yang artinya memang di sini Ray dan Bara akan bermain di depan nampaknya. Iya. Harus banget diingat gimana kesuksesan mereka menjadi duo di area depan. Itu dia. Itu nggak bisa dilupakan, itu juga yang bikin mereka cukup bersinar di SES pada saat itu. Dan yang gua sangat penasaran adalah gimana cara mereka masuk dan mendapatkan kesempatan bermain di zona selanjutnya. Karena Forest Reta udah penuh nih menurut gua. Secara posisi dari building masing-masing ini udah ada penghuninya, Pak. Kompon udah dihuni sama masing-masing tim yang memang ada di sekitaran sana. Dan satu kelemahan EVOS juga bukan tipikal tim yang gampang untuk ngedobrak masuk ke dalam core dari zona gitu kan. Mereka harus berpikir ulang walaupun secara resources mereka cukup baik, tapi keputusan mereka ini akan menentukan sekali. Either mereka bakal bermain di pinggir menuju ke arah Ocean View atau mereka langsung straight go to the Forest Red. Itu yang bakal menjadi satu keputusan antara mereka sukses besar atau gagal besar. Ya, dan kita bisa lihat ada sebuah dinokular di sana, di pinggir Ocean View, di arah vending machine, yang artinya EVOS Divine bakal gerak ke arah sana dulu, habis itu ambil satu kempon terakhir sebelum jembatan, dan mereka kayaknya bakal standby di sana dan menghindari
apa yang terjadi di Di dalam Forest Red. inti Forest Red-nya. Yes, dan gue cukup sepakat dengan keputusan dari mereka dan ini bakal menjadi satu keputusan yang matang banget kalau mereka mengambil pinggir zona sebelah kiri dan bermain sampai di checkpoint mereka selanjutnya di balik dari jembatan yang ada di dekat Forest Red. Ya. Itu mereka bakal aman banget nyampe sana. Ya, itu kayak apa yang dimainin sama tim Falcons. Betul. Sebenarnya. Yes. Ya, jadi dengan tidak bermainnya Falcons di matchday hari ini lumayan menjadi peluang untuk teman-teman EVOS Divine. Ditambah tadi juga emang orang yang berantem di Fusion itu lagi tuh yang menjadi pembuka jalannya juga ya. Betul. Dan kali ini dari Fluxo sendiri, dari game pertama gue nggak ngeliat seorang Gyu yang biasanya cukup mengerikan bisa melakukan montage-montage seperti biasanya. Apakah memang Fluxo sudah sedikit turun performance-nya atau mereka masih warming up sama seperti tim Indonesia? Sementara kalau kita lihat dari drone view kali ini, beberapa tim sudah berada di dalam dari zona selanjutnya. RRQ di sana, BTR pun sudah berhasil untuk di sana dan 40 orang men. Ya. Masih ada 40 orang. Ya, tapi perlu dicatat ya, itu NEMS tuh masih helm 2, Phase 2, dan itu glue chipnya masih level yang 1 apa 2 gitu ya kan. Oke. Baru maksimal 5 doang gitu. Jadi Masuk di 2 harusnya di menit iya segini. masuk di 2 menit segini ya kan. Dan ini nggak boleh dianggap remeh. Kalau misalkan lu suddenly perang, lu cuma bisa kapasitasnya tuh nge-handle satu tim doang. Lebih Ya. dari satu tim sih udah selesai lu gitu. Gak Puyeng. punya glual lagi. Benar, sementara kalau kita lihat dari EVOS-nya juga mereka secara perlahan dan berkala coba menyisir bagian tepi dari zona selanjutnya dan mereka memutuskan untuk mengambil satu rumah kecil yang berada di depan mata mereka. Apakah itu keputusan yang bagus? Menurut gue cukup bagus, Ya. tapi bakal riskan banget ketika mereka harus dipaksa nyebrang. Ya. Karena kalau lu di jembatan, nah ini yang gue mention. Kalau lu ngambil di jembatan, memang agak sulit. Tapi setidaknya lu berada di slow zone dan lu masih bisa natakin tim-tim yang seperti BTR atau SCCP yang ternyata memilih untuk bergerak lewat sebelah kiri. Hal seperti itu masih bisa menjadi opsi gitu. Benar. Tapi mari kita sama-sama saksikan perang lagi-lagi. Vietnam versus Thailand kali ini. Oh, naik banget strafing dari seorang Nameless. Berhasil dapetin satu player, yaitu Poppy. Huawei Sports kali ini kehilangan satu penggawanya. Agak sulit bermain di jelang menit 13 tapi masih 10 tim membuat Huawei Sports akhirnya harus kandas di peringkat ke-10. 9 tim tersisa, 36 peserta masih ada Bung Skyla. Yes, dan kita lihat kali ini Twisted Mind berada di posisi yang sangat menguntungkan mereka. Ini bakal menjadi omong kosong kalau mereka tidak bisa melakukan securing top 3 di game kali ini. Dan kalau kita lihat pergerakan dari tim Indonesia semuanya masih berada di luar zona dan ini bukan sign yang cukup baik Aji Sven. Betul. Oh wow, ada portal Go yang mau digunakan nice oleh banget. Fluxo, tapi Twisted Mind sudah ready to fight tentu saja. Akan ditahan dulu sejenak dan dibiarkan Fluxo pencar kacir. Ini mantep banget karena kita bisa lihat gimana Nameless langsung aktif di sana Casey-nya. Di mana Nameless bersama Diamond. Sangat baik permainan mereka, nggak pernah berjauh-jauhan tapi Bob dengan pelontarnya juga siap dan juga Resming dan juga Explosive membuat teman-teman dari Twisted Mind lumayan kalah kabut juga. Tambah ada Gyu dengan MP5 chip 3-nya. Sedikit lagi akhirnya Twisted Mind sisa Nameless aja kali ini. Nameless 1 lawan 2. Wah, hampir banget. Mungkin masih bisa dihindari. Tapi Nameless sekarang waktunya udah gak banyak lagi. Dan Bob udah berhasil penuh lagi darahnya. Oke, mungkin saling bahu-membahu menggunakan pelontar. Gak kena. Masih bisa digocek lagi ternyata. Dan ini harusnya bisa jadi kesempatan untuk Bigetron Delta. Ternyata malah berperang sama EVOS Divine di arah yang berbeda. Membuat Bigetron menangin fight-nya. Dan Nameless dari Twisted Mind harus kandas di peringkat ke-9. Yes, dan gak berhenti sampai di situ karena fight kali ini mengundang teman-teman RRQ untuk join. Nampaknya EVOS harus puas di posisi ke-8. Sementara Razor sudah coba untuk mencari titik lemah dari lawannya bersama dengan seorang Mal yang sedang melakukan medikasi. Lebih cermat lagi pergerakan dari RRQ. Masih cukup bersabar juga membuat mereka bisa melakukan stacking di satu kompon yang masih bisa menguntungkan mereka kali ini. Wah, ini hopeless banget perangnya tadi BTR sama EVOS. Bonyok banget, BTR sisa 1 dan oh my god, Chris di sana berhasil ditumbangkan di tangan seorang Dudes. Tapi Maal juga di sini agak kalang kabut, agak fatal juga momentum tadi. Dan ini udah gak banyak waktunya karena di belakang masih ada satu player dari Corinthians. Di mana
di waktu yang bersamaan, Buriram United masih lengkap 4 orang, Pak. Yes, dan kali ini bakal coba untuk didobrak oleh Razor dan juga Dudes, di mana berkali-kali ada lontaran tembakan yang digunakan dari kedua tim dan pada akhirnya berhasil disecure oleh RRQ dengan 5 poin eliminasi mereka walaupun harus kehilangan seorang Abai. Sementara seperti biasa Buriram United masih bermain dengan sangat pasif dan melakukan clearing di bagian mereka saja. Sementara BTR kali ini yang menyisakan 1 player coba untuk bertahan selama mungkin dan masuk ke posisi top 5 kali ini. Ya. Cukup sulit. Seperti yang gue bilang kayak tadi perangnya dia sama Infos itu terlalu makan banyak korban sehingga nggak bisa memungkinkan mereka bertahan sampai akhir zona. Yes, dan kali ini fight juga terjadi antara RRQ yang sedang coba untuk menyeberang masuk ke daerah. Satu kompon natural yang bisa mereka dapatkan, tapi sayangnya harus kehilangan 1 player. Tembakan demi tembakan pun mulai dirasakan. Buriram United mulai mengambil alih lapangan yang sudah seakan-akan menjadi playground untuk mereka, di mana seorang Dus coba untuk mundur sejenak. Di sebelah kanan pun ada tembakan dari Fluxo. Ini akan membuat RRQ tumbang di posisi ketiga. Nampaknya itu dia Buriram United dengan 4 orang yang tersisa akan mengajak-ngajak siapapun yang berada di depan mereka. Selanjutnya ada Fluxo yang sudah mulai di lock on target oleh teman-teman dari Buriram United. Bobs 1 lawan 4. Apakah ini akan menjadi kenyataan atau justru akan menjadi buyah kedua untuk Buriram United? And that's it. Buriram United close the game. Itu dia. Buyah kedua untuk Buriram United. Di map Alpine juga merupakan map yang mereka sangat-sangat kuasai secara timing, secara tempo, dan juga secara flow. Ini bikin gua speechless ya. Maksudnya kita tuh main di Brasil nih, bukan main di SEA gitu. Tolong banget ini mah.